Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maida Istiqomah, NIM E100211230 dari kelas Geografi Regional Indonesia E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai profil Kabupaten Purworejo. Video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, MSI. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai 10 poin. Yang pertama, letak geografis Kabupaten Purworejo, kedua, kondisi geografis, ketiga, kondisi iklim dan topografi, keempat, kondisi geologi, kelima, kondisi geomorfologi, keenam, kondisi tanah, tujuh, kondisi hidrologi, kedelapan, kondisi sosial dan budaya, kesembilan, kondisi ekonomi, dan kesepuluh, keunggulan dan potensi wilayah. Yang pertama, letak geografis Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letak astronomis Kabupaten Purworejo berada di antara 109 derajat 47 menit 28 detik bujur timur hingga 110 derajat 8 menit 20 detik bujur timur dan 7 derajat 32 menit lintang selatan hingga 7 derajat 54 menit lintang selatan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Purworejo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Posisi geostrategik dari Kabupaten Purworejo memiliki kedudukan yang cukup strategis karena terletak pada posisi tengah jalur selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY. Kabupaten Purworejo juga dilewati oleh jalur kereta selatan Pulau Jawa serta dekat dengan bandara baru yakni Bandara Yogyakarta International Airport, yang menjadikan Kabupaten Purworejo ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota transit pada sisi selatan Pulau Jawa. Selanjutnya adalah kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang memiliki luas wilayah sebesar 1034,82 km persegi atau seluas 3,17% dari total luas Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari kurang lebih 2/5 daerahnya berupa dataran dan kurang lebih 3/5 daerahnya berupa pegunungan. Secara administratif, Kabupaten Purworejo ini terdiri atas 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Selanjutnya, kondisi iklim dan topografi. Berdasarkan data dari climate-data.org, Kabupaten Purworejo mempunyai iklim tropis basah, serta mempunyai dua musim yakni kemarau dan musim penghujan. Curah hujan per bulan pada tahun 2020 antara 21 hingga 460 mm per bulan. Jumlah hari hujan antara 4 hingga 21 hari per bulan. Data menyebutkan bahwa distribusi curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Juni. Sedangkan suhu udara bervariasi rata-rata antara 25,6 derajat Celcius hingga 28,2 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 90%. Selanjutnya, kondisi topografi Kabupaten Purworejo yang secara umum terbagi menjadi dua, yakni bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 25 hingga 1050 mdpl, sedangkan di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 25 mdpl. Kondisi kemiringan lereng Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kemiringan 0 hingga 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo. Kemiringan 2 hingga 15% meliputi sebagian kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen. Kemiringan 15 hingga 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo. Dan kemiringan lebih dari 40% meliputi sebagian kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Tituro. Selanjutnya adalah kondisi geologi Kabupaten Purworejo yang tersusun dari berbagai formasi. Yang pertama ada formasi Halang di bagian utara Purworejo. Formasi ini merupakan persendingan batu pasir, batu gamping, napal tuff dengan sisipan breksi. Umur formasi ini adalah Pliocene hingga Miocene tengah atau kurang lebih 3 hingga 25 juta tahun. Selanjutnya ada formasi Peniron.
yang terdiri dari breksi aneka bahan dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, massa dasar batu pasir tufan, sisipan tuff, yang mana formasi peniron berumur Pliosen dengan umur kurang lebih 3 hingga 12 juta tahun. Selanjutnya di bagian tengah ada aluvium yang terdiri dari pasir, kerikil, kerakal, lanau, dan lempung. Endapan ini berumur Holosen atau kurang dari 10.000 tahun. Dan di bagian paling selatan Purworejo merupakan endapan pantai atau endapan aluvium yang terdiri dari pasir, kerakal, tanah, dan lempung. Endapan ini berumur Holosen atau kurang dari 10.000 tahun. Selanjutnya di bagian utara ke timur ada formasi Sentolo. Formasi ini memiliki lapisan alas berupa aglomerat dan napal serta terdiri atas satuan batu gamping berlapis yang diendapkan di lingkungan neritik sebagai hasil genang laut. Endapan ini diperkirakan berumur Miosen tengah hingga Pliosen. Selanjutnya di bagian timur Kabupaten Purworejo tersusun atas formasi Keboputak yang disusun oleh batu pasir berlapis baik batu lanau, batu lempung, serpih, tuff, dan aglomerat dengan ketebalan lebih dari 650 meter. Formasi ini berumur Oligosen akhir hingga Miosen awal. Selanjutnya ada formasi Jonggrangan yang terdiri dari konglomerat yang ditumpangi oleh napal tufan dan batu pasir gampingan dengan sisipan lignit. Ketebalan formasi ini mencapai kurang lebih 250 meter yang diperkirakan berumur Miosen tengah. Selanjutnya di bagian timur juga ada formasi andesit tua yang tersusun oleh batuan breksi andesit tuff lapilli, aglomerat. Formasi andesit tua ini mempunyai tebal 660 meter dan diperkirakan mempunyai umur Oligosen atas hingga Miosen bawah, kurang lebih 25 hingga 30 juta tahun. Selanjutnya kondisi geomorfologi Kabupaten Purworejo, yang mana terdapat 3 bentuk lahan asal proses di kabupaten ini. Yang pertama, bentuk lahan asal struktural yang terletak di wilayah sebelah utara hingga ke timur. Satuan bentuk lahan asal struktural ini membentuk rangkaian perbukitan yang memanjang dari barat ke timur, searah dengan struktur geologi dengan bentuk yang teratur. Selanjutnya, bentuk lahan asal fluvial yang terdapat di bagian tengah pada daerah di sekitar kawasan sungai. Bentuk lahan fluvial ini memiliki topografi datar dengan dataran aluvialnya yang subur. Bentuk lahan asal fluvial di Kabupaten Purworejo sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian yang subur dan dijadikan sebagai wilayah permukiman warga. Selanjutnya di bagian paling selatan, yakni bentuk lahan asal proses marin. Bentuk lahan ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Satuan dari bentuk lahan ini seperti beting gisik dan gisik pantai. Selanjutnya kondisi tanah. Terdapat 3 jenis tanah yang ada di Kabupaten Purworejo. Yang pertama, tanah aluvial mempunyai agihan sebesar 31,9%, di mana bermanfaat untuk keperluan pertanian. Jenis tanah ini mempunyai produktivitas rendah hingga tinggi. Di samping untuk budidaya pertanian, tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman. Selanjutnya ada tanah regosol yang mempunyai produktivitas rendah hingga tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga ada tanah latosol. Tanah jenis ini mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07% dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Selanjutnya yang ketujuh yakni kondisi hidrologi Kabupaten Purworejo, di mana Kabupaten Purworejo ini memiliki potensi air yang melimpah mulai dari air permukaan dan air tanah yang dimanfaatkan untuk air minum dan irigasi. Beberapa sungai masuk dalam Dasrayu, Luk Ulo, yang umumnya bermuara ke Samudra Indonesia, antara lain seperti Kali Bogowonto, Kali Kodir, Kali Jali, Kali Gebang, Kali Bedono, dan anak-anak sungainya. Hulu sungai-sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo yang merupakan perbukitan Igir. Daerah yang diperkirakan berpotensi sebagai sumber daya air adalah kawasan Purworejo, Kutoarjo, Bener, Loano, Purwodadi, dan Banyurip.
Karena sumber air dari kawasan tersebut memiliki debit air yang cukup besar sehingga pemanfaatannya dapat mencakup skala lokal maupun regional. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya. Berdasarkan data tabel jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2020 dari Disdukcapil Purworejo, bisa dilihat bahwa Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Kutoarjo, karena Kecamatan Purworejo ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Purworejo, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas sarana prasarana lainnya. Dan yang kedua, ada Kecamatan Kutoarjo yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dengan jumlah penduduk tertinggi kedua setelah Kecamatan Purworejo. Wilayah ini juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan memiliki sarana, prasarana, dan infrastruktur yang cukup lengkap. Dan berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo tahun 2020 cukup besar, yakni 797.951 ribu jiwa. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar dari piramida jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020 yang didapat dari Disdukcapil Purworejo. Bisa diketahui dari piramida dan tabel berikut, jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun, dengan jumlah penduduk 552.950 ribu jiwa, atau 69,30%-nya dari total jumlah penduduk merupakan usia produktif. Angka kelahiran juga cukup tinggi, dengan laju pertumbuhan 0,55%. Selanjutnya, tabel berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan tahun 2020. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa 98,04% penduduk Kabupaten Purworejo beragama Islam. Informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, berikut merupakan tabel jumlah penduduk 7 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini bahwa kualitas penduduk Kabupaten Purworejo menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2020 masih relatif cukup rendah, karena sepertiga penduduk Kabupaten Purworejo yang usianya 7 tahun ke atas, 31,40%-nya adalah tamatan SD atau sederajat, sedangkan tamatan SLT atau sederajatnya hanya 25,21%, serta 19,90% tamat SLTP atau sederajat, dan 7,31% belum atau tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Purworejo ini dapat dijadikan PR dan juga prioritas bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas SDM dari suatu daerah. Selanjutnya, berikutnya merupakan jumlah fasilitas sarana prasarana yang di Purworejo. Yang pertama, jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Purworejo tahun 2020 terdapat 1.325 masjid, 53 gereja Protestan, 23 gereja Katolik, 2 pura, dan 9 vihara. Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2020 ada 12 rumah sakit umum, 14 puskesmas rawat inap, 13 puskesmas non-rawat inap, 19 klinik pratama, dan ada 1.637 posyandu. Selanjutnya, kondisi budaya.
Mayoritas penduduk di Kabupaten Purworejo merupakan suku Jawa. Namun tak dipungkiri juga banyak suku lain karena banyaknya pendatang, contohnya seperti etnis Tionghoa yang biasanya tinggal mengelompok di daerah kampung pecinaan dan suku-suku lain yang berdatangan dan menjadi penduduk di Kabupaten Purworejo. Sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Purworejo adalah bahasa Jawa yang biasanya menggunakan bahasa Jawa Ngoko hingga Krama. Namun saat ini banyak pula penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia, karena tidak semua penduduk merupakan orang Jawa dan banyak sekali pendatang. Dan berikut ini merupakan beberapa contoh dari kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo. Dan yang paling terkenal adalah tarian Dolala. Tarian ini adalah tarian khas Purworejo yang diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Selanjutnya ada kuda lumping yang merupakan seni tari yang dimainkan dengan menggunakan peralatan berupa kuda tiruan yang dibuat dari anyaman bambu. Dan yang ketiga ada tari cingpoling yang merupakan tari perang yang bercerita tentang keprajuritan sebagai pengawal. Dan berikut ini merupakan beberapa contoh upacara adat tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo. Yang pertama ada merti desa, yakni tradisi yang dimaknai oleh masyarakat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena hasil panen yang melimpah. Dan juga ada tradisi larungan yang dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil laut. Selanjutnya ada kirap budaya yang merupakan parade budaya sebagai peringatan hari jadi Kabupaten Purworejo. Dan berikut ini merupakan beberapa kuliner khas dari Kabupaten Purworejo. Yang pertama ada celorot. Celorot ini terbuat dari bahan utama yakni tepung beras dan gula merah yang biasa dibungkus dengan daun kelapa atau janur dan berbentuk kerucut. Selanjutnya ada dawet ireng, minuman seperti cendol namun dawetnya berwarna hitam yang diperoleh dari abu bakar jerami yang bercampur dengan air sehingga menghasilkan warna hitam. Selanjutnya ada kue lompong. Kue ini berasal dari daun talas kering atau lompong yang dulunya dijadikan bahan pewarna hitam pada kue. Selain itu ada makanan geblek. Makanan ini terbuat dari tepung singkong yang dibentuk bulat lalu digoreng. Selanjutnya poin ke-9 adalah kondisi ekonomi Kabupaten Purworejo. Dan berikut ini merupakan tabel distribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dalam bentuk persen di Kabupaten Purworejo tahun 2020. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku ini menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa distribusi PDRB menurut lapangan usaha tertinggi yang pertama adalah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 22,84%. Yang kedua adalah di sektor industri pengolahan atau manufacturing dengan 19,56%, dan tertinggi ketiga yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan 12,22%. Selanjutnya adalah keunggulan dan potensi wilayah Kabupaten Purworejo. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo menitik beratkan pembangunan daerah pada ketiga sektor, yakni sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor pariwisata. Ketiga sektor merupakan sektor unggulan Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun ke depan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Berikut ini merupakan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Yang pertama, potensi sektor pertanian. Aktivitas ekonomi di kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, dan hasil palawija lain. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Purworejo menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah, yakni kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit, dan jahe yang sekarang merupakan komoditas biofarmaka. Selanjutnya, pada potensi sektor perikanan dan kelautan, di bidang perikanan, Kabupaten Purworejo memiliki potensi yang cukup besar, baik perikanan tangkap yang dilakukan para nelayan pantai laut selatan yang meliputi kecamatan Gerabak, Ngombol, dan Purwodadi, dan ada pun komoditasnya seperti ikan bawah laut, ikan pari, ikan kue, kakap merah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perikanan budidaya tambak terdapat di Desa Jatimalang, Jatikontal,
dan Gedangan dengan komoditas udang faname dan udang galah. Potensi pada sektor pariwisata, Kabupaten Purworejo ini memiliki potensi wisata berupa garis pantai yang sangat panjang di sebelah selatan, dan di sebelah utara dan timur banyak dijumpai objek wisata alam seperti pegunungan, air terjun, hutan pinus, objek-objek wisata lainnya. Serta kini juga dikembangkan banyaknya desa wisata seperti Desa Jatimalang, Ponoroto, Ketawangrejo, Kaligono, dan desa lain. Pemerintah daerah ini berusaha untuk mengembangkan wisata unggulan yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, berikut ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau biasa disebut RPJMD di Kabupaten Purworejo tahun 2016 hingga 2021, di mana ada 9 poin rencana. Yang pertama ada penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi. Yang kedua, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga, serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kelima, penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar, dan terkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah. Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ketujuh, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana. Kedelapan, penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna. Dan 9, peningkatan kemandirian desa. Dan berikut ini merupakan analisis SWOT Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo memiliki kekuatan pada potensi wisata yang beragam, terutama wisata alam baik pantai, pegunungan, hutan, dan wisata budaya yang berbasis kearifan lokal. Kelemahannya yakni fasilitas sarana prasarana dan aksesibilitas kurang lengkap dan kurang memadai. Peluangnya yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Ancaman yakni kualitas lingkungan akan menurun akibat dari pembangunan fasilitas infrastruktur atau dari wisatawan yang membuang sampah sembarangan tidak teratur. Selanjutnya, kekuatan lainnya yakni lokasi strategis yang berada di posisi tengah dari jalur selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta serta dekat dengan Bandara Iya. Kelemahannya yakni hanya daerah yang berada di sekitar lokasi strategis tersebut dan daerah-daerah perkotaan yang akan berkembang pesat. Peluangnya yakni meningkatkan nilai jual tanah dan menarik investor. Ancaman terjadinya perubahan penggunaan lahan akibat dari pembangunan infrastruktur. Dan kekuatan lainnya yakni perekonomian masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian. Kelemahan dari kekuatan tersebut yakni kurangnya SDM petani yang berdampak pada hasil atau produktivitas pertanian. Peluangnya yakni lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian di Kabupaten Purworejo ini cukup luas, oleh sebab itu perlu dioptimalkan. Sedangkan ancamannya adalah perubahan penggunaan lahan karena meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan lahan pertanian akan berkurang atau terjadinya alih fungsi lahan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.